Sebelum lanjut ke alur ceritanya, mohon bantu Mimin dengan cara like dan subscribe, biar Mimin bisa terus menghibur kalian. Eits, jangan lupa komen juga ya, karena dengan masukan dari kalian pemirsa terkasih, semoga channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Bab 1901. Pada saat yang sama, di Wicker Mansion. Di dalam aula villa keluarga yang sangat megah, sekitar 30 orang telah duduk. Pria dan wanita pergi ke sana, baik tua maupun muda. Setiap orang dari mereka tampak glamor dan halus. Ada anggota keluarga Walker Mordu. Meskipun keluarga Walker bukan salah satu dari 10 keluarga teratas, mereka masih merupakan keluarga dengan peringkat teratas dengan latar belakang yang sangat besar di dalam Mordu. Garis keturunan Justin hanya satu dari 5 dalam keluarga. Pada hari itu, Justin meminta ayahnya, senior dari keluarga Walker, Anton Walker, untuk datang ke kediaman keluarga sebagai pernyataan untuk Kate. Anton tampak cukup muda, meski rambutnya benar-benar putih. Dia mengenakan pakaian tradisional dan duduk di kursi kayu di tengah aula. Temperamennya tampak agak ganas. Tepat di sebelahnya, Justin dengan mantap mencubit cerutunya dan perlahan menyalakannya. Dia mengembuskan beberapa kepulan asap, benar-benar berwajah poker. Semua orang yang hadir semuanya berasal dari garis keturunan Justin. Tepat pada saat ini, mereka memelototi Kate dengan tatapan menghakimi. Kate sekarang memiliki saham Walker Corporation dan memiliki posisi CEO dan ketua sekaligus. Dari ini saja, dia akan mendapatkan kecemburuan dan kebencian. Tapi Kate tidak terlalu terganggu dengan itu. Sejak dia dilahirkan dalam keluarga berperingkat teratas, dia tahu betapa dingin dan bermusuhannya anggota keluarga seperti itu terhadap satu sama lain. Kate mengabaikan semua orang dan menarik napas dalam-dalam, lalu menoleh menatap tajam ke arah Justin. Ayah. Sekarang semua orang ada di sini, bukankah seharusnya ayah menjelaskan semuanya kepadaku? Mengapa ibuku berubah menjadi lumpuh? Apa yang sebenarnya terjadi saat itu? Aku harap kamu akan memberi tahuku segalanya. Lebih baik jika kamu memberikan bukti pernyataanmu. Membanting. Sebelum Kate bisa menyelesaikan kata-katanya, seorang pria anggun yang tampaknya berusia 40-an membanting sandaran tangannya. Jahat. Kau sudah melewati batas kali ini, Kate. Ini adalah pertemuan keluarga. Bahkan para senior di sini. Aku mendayung, bisakah kau menanyai ayahmu seperti itu? Apakah kau tidak tahu kerendahan hati atau senioritas sekarang setelah kau menjadi kuat? Keluarga Walker punya aturan. Jika kau akan bertindak seperti ini, maka kau harus didisiplinkan. Kemari. Ambilkan aku cambuk. Pria yang mengeluarkan perintah itu adalah Paman Kate. Dengan lambaian tangannya, beberapa penjaga keluarga Walker maju ke depan. Cambuk. Paman Kate biasanya bertugas menegakkan aturan keluarga Walker. Anggota keluarga lainnya tanpa sadar mengingat setelah mendengar tuntutannya. Kakak, tidak perlu begitu. Aku yang berjanji akan memberikan pernyataan pada Kate. Kata Justin sambil mengepulkan asap. Aku meminta kalian semua untuk datang ke sini bersama ayahku untuk bertindak sebagai saksi. Mata Kate berkedut saat melihat senyum hangat ayahnya. Rasa dingin mengalir di punggungnya saat dia menatapnya. Dia menarik napas dalam-dalam lagi dan berkata pelan. Kalau begitu, mari kita mulai. Tidak perlu terburu-buru. Justin melambaikan tangannya, menyeringai cerah. Ini acara yang cukup penting, jadi bagaimana mungkin tidak ada saksi? Yakinlah, Kate. Demi keadilan, aku telah meminta orang yang berkuasa di Mordu untuk menjadi saksi. Aku tidak ingin orang luar mengatakan bahwa aku menindas putriku. Kate bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang salah. Dia tanpa sadar bertanya. Siapa? Aku. Nada gembira terdengar dari belakangnya. Bab 1902. Dalam sekejap mata, beberapa pria kuat berjas muncul di mana-mana. Mereka bukan bagian dari keluarga Walker. Begitu mereka muncul, mereka sudah memblokir setiap pintu keluar dari aula. Anggota keluarga lainnya tidak berubah ketika ekspresi Kate sedikit berubah seolah-olah semua yang terjadi bukanlah hal yang luar biasa. Hanya dalam beberapa saat, aula telah berubah menjadi tempat yang sangat berbahaya.
Jika ada yang masuk atau keluar dari tempat itu, mereka harus membayar mahal. Kait berbalik, wajahnya panik. Lukas, mengenakan jas, menyilangkan tangannya saat dia berjalan masuk dengan mantap melalui pintu masuk aula. Meskipun Lukas yang tampan dan berbakat mengenakan senyum tipis, sikap acuh tak acuh yang tak terkatakan tetap ada di sekelilingnya. Seolah-olah dia adalah ular berbisa, siap menyerang kapan saja. Di belakangnya, dua orang lainnya mengikuti. Salah satunya adalah manajer aula Paramount, Lenny Thompson. Setelah bawahan Lukas yang paling terpercaya meninggal, Lenny menggantikannya. Status dan identitasnya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Orang lainnya adalah Maci Howard. Bukan hanya dia sekretaris Lukas, tapi dia juga pengawalnya yang sangat terampil. Ekspresi Kait semakin dingin ketika dia melihat Lukas. Bagaimana kamu bisa sampai di sini? Siapa yang membiarkanmu masuk? Ya. Justin, yang duduk di kursi paling atas, menjawab sambil tersenyum. Aku meminta Pangeran Jin untuk datang ke sini dan bertindak sebagai saksi hari ini. Kait memiliki firasat buruk tentang bagaimana situasinya. Dia berseru dengan dingin. Tidak perlu. Aku tidak ingin dia terlibat dengan masalahku. Tanpa menunggu Justin mengatakan apapun, Lukas menyipitkan matanya dan berbicara terlebih dahulu. Kait, berhentilah bermain-main. Hari ini adalah hari yang baik bagi ibu mertuaku tersayang untuk mendapatkan kembali keadilannya. Tentu saja, aku, calon menantunya, harus berada di sini untuk memberikan kesaksian. Yakinlah, aku akan mendapatkan pernyataan yang adil untukmu tidak peduli siapa yang bertanggung jawab atas kerugian ibu mertuaku. Setelah dia selesai berbicara, Lukas bertepuk tangan. Beberapa orang dibawa dengan kursi kayu dan diletakkan tepat di sebelah Kait. Lukas turun tanpa peduli dan menyilangkan kakinya, lalu berkata dengan tenang. Ayah mertua, tolong maafkan aku karena terlambat. Aku tidak tahu tentang masa lalu ibu mertua. Tapi sekarang aku tahu, aku harap kamu bisa memberiku dan istriku pernyataan yang adil. Aku akan menganggap ini sebagai hadiah untuk kita pengantin baru juga. Kata-kata Lukas cukup sembrono dan main-main, tetapi permusuhan yang bisa dirasakan darinya membuat semua orang gemetar ketakutan. Gelar 6 Pangeran Mordu bukan hanya untuk pertunjukan. Bahkan Anton, yang memakai stempelnya, menyipitkan matanya dengan dingin ke arah Lukas. Lalu, dia mengangguk. Orang-orang tua ini cukup puas dengan pria seperti Lukas. Dia benar-benar pria yang tangguh. Ini adalah penilaian Anton terhadap Lukas. Tutup mulutmu, Lukas. Ekspresi Kait sedingin es. Kapan aku pernah berubah menjadi wanitamu? Berhenti menyemburkan omong kosong di depan keluargaku. Aku sama sekali tidak ada hubungannya denganmu. Orang lain mencoba menuntut keadilan untuk ibuku. Kapan giliranmu? Bab 1903. Ada dua alasan mengapa aku di sini hari ini. Nomor 1, aku di sini untuk menjadi saksi bagimu dan menuntut kembali keadilan bagi ibu mertuaku. Nomor 2, aku di sini untuk menyelesaikan pernikahan kita. Kakekmu, ayahmu, bibimu, pamanmu, setiap anggota keluargamu setuju bahwa kamu akan menikah denganku hari ini. Menikahimu. Dalam kemarahannya, Kait mendapati dirinya tertawa. Lukas, apakah kau tidak mendengar apa yang baru saja aku katakan? Aku lebih baik mati dan membanting kepalaku ke lantai sekarang daripada menikahimu. Tapi Lukas tetap tenang. Bahkan jika kamu melakukan itu, kamu tetap akan menikah denganku bagaimanapun caranya. Kamu akan menjadi bagian dari keluarga Jin. Entah kamu mati atau hidup. Lagi pula, kamu harus menuruti perintah orang tuamu. Perintah mak komblangmu. Kau akan menikah denganku. Apakah kau suka atau tidak? Nada suara Kait sedingin es. Kenapa kau tidak mencobanya, kalau begitu? Aku jamin bahkan mayatku tidak akan berakhir denganmu. Tapi Lukas tidak marah dengan kata-kata itu. Sebaliknya, dia menanggapinya dengan senyum hangat. Jadi kamu mengatakan bahwa kamu tidak akan menikah denganku bagaimanapun caranya. Apakah kamu memandang rendah diriku sebanyak itu? Ya. Kait tidak ragu untuk membalas Lukas.
Bisakah tempatku di hatimu bahkan tidak sebanding dengan orang luar itu, Harvey York? Betul sekali. Baik. Lukas bertepuk tangan. Sangat mudah. Aku sudah semakin menyukaimu. Bibir Lukas melengkung menjadi senyum bengkok. Mungkin kamu tidak mengerti, Kate. Bagi kami laki-laki, kami menyukai hal-hal yang sulit dibentuk. Semakin kamu terlihat seperti badut padaku, semakin aku menginginkanmu. Meskipun aku, Lukas Jin, telah melakukan segala macam kesalahan, masih ada satu hal baik tentang diriku, aku tidak akan menarik kata-kataku. Mari kita tunda pernikahan kita untuk sementara waktu dan berbicara tentang ibu mertuaku. Apa yang kamu katakan, ayah mertua? Lukas mengalihkan pandangannya ke kursi paling atas. Justin berdiri, menyipitkan matanya. Kamu benar-benar orang yang tulus, menantuku yang baik. Karena kamu sudah bertanya, aku akan memberi Ibu Kate pernyataan yang adil sesuai kesepakatan. Kate langsung tenang setelah mendengar kata-kata Justin. Hal terpenting hari itu adalah mendapatkan keadilan untuk ibunya. Namun Anton yang selama ini diam, duduk tegak dan berseru dingin. Tahan. Sebelum kamu mendapatkan penjelasanmu, bukankah kamu seharusnya memberi kami satu juga? Kate membeku. Dia tidak tahu mengapa kakeknya tiba-tiba mengatakan sesuatu seperti ini setelah diam begitu lama. Aku mendengar bahwa kamu memberikan setengah dari sahammu kepada orang luar tanpa izin ayahmu. Apakah kamu tidak tahu bahwa saham itu milik keluarga Walker? Tidak ada orang luar yang bisa memiliki ini, dan wanita yang akan menikah dengan orang lain juga tidak bisa. Keluarga. Aku tidak peduli bagaimana kamu melakukannya, tetapi kamu harus mendapatkan kembali semua bagiannya dan memberikannya kepada ayahmu. Kamu harus melakukan ini hari ini. Jika tidak, aku akan menelepon untuk memotong biaya medis ibumu dan membunuhnya di tempatnya sebelum kamu bahkan bisa mendapatkan pernyataanmu. Apa menurutmu aku tidak akan melakukannya? Kate gemetar. Dia tidak percaya. Kamu terlalu jauh, kakek. Terlalu jauh. Aku bisa melangkah lebih jauh lagi. Anton berdiri dan berbalik. Ayo pergi, semuanya. Serahkan semuanya pada menantuku. Silakan bersenang-senang hari ini. Aku berharap 30% saham akan segera dikembalikan ke keluarga Walker. Setiap Walker berbalik dan pergi, tertawa dingin. Segera, hanya Lukas dan anak buahnya yang tersisa. Lukas dengan hormat membungkuk di punggung Anton. Kakek mertua, ayah mertua, yakinlah. Aku akan memastikan Kate bersenang-senang hari ini. Bab 1904. Saat Walker pergi, Lukas melambaikan tangan kanannya. Bawahannya mengeluarkan tempat tidur kayu tradisional dari sudut aula. Lampu dan dekorasi warna-warni ditempatkan segera setelah itu, menerangi aula dengan suasana yang menyenangkan. Pemandangan itu mengejutkan Kate. Tanpa sadar, dia mencoba untuk pergi. Mengetuk. Namun, Maci merentangkan tangannya dan menghalangi jalan Kate. Dia tersenyum pada Kate. Aku khawatir kamu tidak akan bisa pergi hari ini, Nona. Apa katamu? Kate melemparkan tatapan mencemooh pada Lukas, menggertakkan giginya. Apa yang kau coba lakukan, Lukas? Apa yang aku coba lakukan? Lukas terkekeh. Aku ingin melihat pernyataan yang akan diberikan keluarga Walker kepadamu. Tapi kakekmu tidak melakukan itu, bahkan memberiku misi. Kamu harus tahu, aku selalu menghormati yang lebih tua. Itu sebabnya aku akan menyelesaikan misi kakek mertua sekarang. Tidak ada terburu-buru untuk mendapatkan saham kembali. Mari kita mulai dengan pesta pernikahan untuk saat ini. Lukas mengulurkan tangannya dan mengangkat dagu Kate. Tamparan. Kate mengayunkan punggung telapak tangannya ke wajah Lukas. Tamparan keras dan tajam bergema di aula. Menjijikkan. Tak tahu malu. Pria tercela. Maci dan Lenny sangat marah dan ingin mengambil tindakan, tetapi Lukas tersenyum hangat pada Kate. Dia menggosok wajahnya yang terluka, lalu menghela nafas dan bergumam pada dirinya sendiri, bagaimana bisa ada begitu banyak orang di dunia ini yang tidak mengikuti perintah sampai mereka diancam. Kupikir kamu wanita yang cerdas, Kate. Tapi kenapa kamu sebodoh ini? Tamparan. Lukas mengayunkan backhandnya ke wajah Kate.
Tamparannya sangat kuat, hampir membuat Kait jatuh setelah terhuyung mundur beberapa langkah. Kotoran. Bajingan. Kait tidak menangis, juga tidak takut. Dia terus memelototi Lukas. Aku beruntung telah melihat warna aslimu sejak awal. Aku tidak pernah ingin menikah denganmu. Bagaimana orang sepertimu bisa menjadi salah satu dari 6 pangeran Mordu? Menjijikkan. Tamparan. Bosan berbicara, Lukas melihat satu langkah ke depan dan menamparkan Kait sekali lagi. Sudut mulut Kait mulai berdarah, dan wajahnya yang cantik bengkak seperti wajah babi. Mereka berada di dalam aula Walker Mansion. Tentunya, putri dari keluarga itu hanya bisa menanggung penghinaan seperti itu. Kait tidak menyerah. Dia mendesis dingin. Keluar dari sini sekarang, Lukas. Aku akan menelepon polisi jika kau tidak keluar. Ini wilayah keluarga Walker, bukan tempat di mana kau bisa bertindak tanpa cadangan. Lukas menyeringai. Wilayah keluarga Walker. Kenapa kamu masih begitu naif setelah semua ini, Kait? Ayahmu membutuhkan dukungan penuhku untuk menjadi pemimpin cabang Longmen Mordu. Itu sebabnya dia dan seluruh keluargamu menjualmu kepadaku. Apakah kamu tidak mengerti? Kamu ingin menelepon polisi. Kamu bisa mencoba, tapi aku akan terkesan jika kamu bahkan bisa mendapatkan satu inspektur untuk datang ke sini. Tubuh Kait menjadi dingin. Memikirkan kembali masa lalu, keputusasaan memenuhi hatinya. Bajingan. Kau seperti keluarga Walker lainnya. Kalian semua adalah bajingan. Lukas berdiri dengan bangga, menyilangkan lengannya. Izinkan aku menanyakan satu hal terakhir. Apakah kamu akan tidur denganku? Atau apakah kamu ingin aku memukulmu sampai mati? Bab 1905. Kait menggertakkan giginya dan berseru dengan tegas, aku akan memberitahumu sekali lagi. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan pernah menikah denganmu. Bang! Lukas tidak bisa menahan diri lagi. Dia mengirim Kait terbang dengan tendangan, dan dia menabrak tempat tidur kayu merah. Kait meringis kesakitan, darah merembes keluar dari mulutnya. Itu mewarnai selimut merah tua. Percikan darah menyebar seperti permen musim dingin yang merah, itu adalah pemandangan yang menyedihkan. Kau! Kait mengangkat kepalanya dengan sekuat tenaga dan memelototi Lukas, tapi tatapan Lukas benar dengan gairah yang terpelintir. Sepertinya menyiksa wanita yang dia sukai adalah hobinya. Dihadapkan dengan tatapan seperti itu, Kait merasakan getaran dingin mengalir di punggungnya. Dia diingatkan akan sebuah rumor beberapa waktu lalu, Lukas adalah seorang cabul yang bengkok. Hobi favoritnya adalah menyiksa dan membunuh wanita. Ratusan wanita telah mati di tangannya dalam beberapa tahun terakhir. Sudahlah, Kait. Lukas menarik napas dalam-dalam dan menyeka jari-jarinya dengan kertas tisu. Dia menahan keinginannya yang besar. Jika kamu terus melawan, aku mungkin tidak bisa menahan dan menghancurkanmu. Kasihan tertulis di wajah Lukas seolah-olah dia sedang mengagumi artefak langka sebelum punah. Bang! Teriakan kesakitan tiba-tiba terdengar dari pintu masuk. Dua pria berjas terbang keluar, terbanting tepat ke lantai. Nada dingin dari luar kemudian mengikuti. Aku akan menghancurkan seluruh keluarga Jin jika kau menyentuh wanitaku, Lukas Jin. Apa kau percaya padaku? Tubuh ramping Kait menggigil. Dia tahu dia ada di sini. Harvey melangkah ke aula, tanpa emosi. Ketika semua orang melihatnya berbaris masuk, tempat itu menjadi sunyi senyap. Semua orang tanpa sadar menatap Harvey, semuanya benar-benar diam. Pintu masuk Harvey cukup berani, tapi Lukas dan bawahannya menatapnya dengan tatapan menghakimi. Beberapa menatapnya dengan jijik, beberapa terkekeh dingin, dan beberapa lainnya tampak geli. Di mata mereka, upaya Harvey untuk menghentikan Lukas adalah tanda bahwa dia sama saja sudah mati. Meskipun Harvey mengklaim bahwa dia ingin menghancurkan seluruh keluarga Jin, apakah itu mungkin? Keluarga Jin adalah salah satu dari 10 keluarga teratas dengan latar belakang yang sangat luas di Mordu dan negara Ha itu sendiri. Orang yang akan mengatakan sesuatu yang berani adalah orang idiot atau orang gila. Kau bajingan. Siapa kau? Beraninya kau berbicara dengan pangeran seperti itu?
Siapa yang memberimu izin untuk menerobos masuk ke sini? Apakah kau tidak menyadari bahwa pangeran sedang sibuk sekarang? Seorang sekretaris wanita berpakaian bisnis berdiri dan memelototi Harvey. Kau ingin menghancurkan keluarga Jin. Apakah kau mati otak? Siapa yang memberimu keberanian untuk berbicara seperti itu? Seorang preman menambahkan, tertawa mengejek. Dia telah melihat banyak orang idiot, tapi ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang sebodoh ini. Keluarkan pria ini dari sini. Apa yang terjadi? Beraninya kau mengganggu kesenangan sang pangeran. Kau ingin mati. Beberapa pria gemuk berjas menyerbu ke depan, mematahkan leher mereka. Lukas duduk di kursi kayunya, memilih diam. Dia menyesap cangkir tehnya dan menonton pertunjukan dengan penuh semangat. Lukas tahu bahwa pria yang tiba-tiba menerobos masuk ke sini adalah Harvey, yang terus-menerus menentangnya. Sebelumnya, Harvey tidak ditemani oleh Rachel yang sangat kuat. Karena itu, Lukas sama sekali tidak peduli dengan Harvey. Sekarang, dia ingin melihat apakah Harvey berhak mati bersama kait kesayangannya. Bab 1906. Pria-pria kuat berjas itu melontarkan senyum menyeringai pada Harvey. Sayang sekali Harvey mengirim mereka masing-masing terbang dengan tendangan yang kuat bahkan sebelum mereka bisa melakukan apapun. Tak terkalahkan. Pria itu tak terkalahkan. Harvey, bajingan. Aku akan membunuhmu. Lenny mengeluarkan senjata api dan menyerang Harvey saat dia menarik pelatuknya. Kait berteriak, Harvey, awas. Bang! Harvey bahkan tidak memedulikan Lenny sebagai manajer aula. Dengan hanya satu tendangan, Lenny dikirim terbang. Peluru dari tembakan Lenny mengenai salah satu penjaga yang berdiri di samping. Tepat setelah itu, dua orang lagi dikirim berguling-guling di tanah. Hanya ini yang bisa ditawarkan keluarga Jin Mordu. Tidak heran kau hanya bisa tetap sebagai keluarga ke-10 di barisan. Tidak ada emosi di wajah Harvey, tetapi kata-katanya sangat tidak sopan. Seperti yang diharapkan dari peringkat ke-6 Pangeran Mordu. Kau tidak bisa mengejutkanku sama sekali. Wajah Lukas dan yang lainnya benar-benar mengerikan. Lukas paling bangga dengan fakta bahwa dia terdaftar sebagai salah satu dari 6 Pangeran Mordu. Dia mewakili salah satu orang paling unggul di lingkaran sosial atas Mordu. Terlepas dari betapa percaya dirinya dia memiliki keinginan untuk mencekik Harvey sampai mati setelah Harvey tidak menghormatinya. Aku akan membunuhmu. Lukas berdiri, meledak karena marah. Dia kemudian mengayunkan kakinya tepat ke arah Harvey. Namun sebelum tendangannya mendarat, Harvey maju selangkah dan muncul tepat di samping Lukas. Lukas membeku. Tepat saat dia akan bergerak lagi, Harvey mencengkeram lehernya dan membenturkan kepalanya ke pilar Romawi dengan marah. Walaupun Lukas bisa dibilang ahli dalam bertarung, perjuangannya sia-sia. Terdengar ledakan keras, dan kepala Lukas membentur pilar sekali lagi. Lukas mendengus teredam, berdarah di seluruh kepalanya. Bajingan. Wajah cantik Maci menjadi sedingin es. Saat berikutnya, dia berseru dengan keras. Aku akan mengambil nyawamu karena meletakkan tanganmu pada pangeran. Maci menggerakkan tubuhnya dan menerkam tepat ke arah Harvey. Harvey, bagaimanapun, tetap tanpa ekspresi dan hanya mengayunkan punggungnya ke depan. Tamparan. Maci segera dikirim terbang. Dia mendarat di lantai, hampir tidak bisa berdiri kembali setelah pukulan itu. Ada cetakan telapak tangan merah cerah di wajahnya yang pucat. Para pria berjas semuanya membeku saat melihatnya. Mereka tidak menyangka Harvey akan semenakutkan ini. Bahkan pengawal Lukas diterbangkan dengan satu tamparan. Kait menghela nafas panjang lega ketika dia melihat ke arah Harvey. Ini adalah pria sejati. Lukas bahkan tidak bisa membandingkan dirinya dengan Harvey. Harvey menatap Kait, yang tampak murung, sementara dia sibuk mencekik Lukas. Kait, kamu baik-baik saja. Kait berdiri, menahan rasa sakit. Aku baik-baik saja. Di mana Brennan? Keluarga Walker tidak mengizinkan senior masuk, jadi aku khawatir dia tidak tahu tentang semua ini. Kata Kait pelan. Harvey mengangguk ringan, lalu meneruskan pesan ke Brennan sebelum dia terus memelototi Lukas. Lepaskan pangeran. Bajingan.
Kau mencari kematianmu. Para pria berjas dengan cepat kembali sadar. Setiap orang dari mereka mengeluarkan senjata api dan mengarahkan moncongnya tepat ke Harvey. Udara tegang. Perkelahian bisa terjadi kapan saja. Bab 1907. Lepaskan pangeran dan kita masih bisa kembali, Harvey. Jika tidak, kau akan mati tanpa tempat pemakaman. Maci mengabaikan sengatan di wajahnya dan mengeluarkan senjatanya, mengarahkannya tepat ke Harvey. Tamparan. Harvey menamparkan wajah Lukas, lalu menggunakan sedikit kekuatan untuk mencekik Lukas. Sekitar selusin senjata api kini diarahkan tepat ke arah Harvey, tapi dia masih berdiri di sana dengan tenang. Apakah kalian semua ingin melihat apakah senjata kalian lebih cepat dari tanganku? Harvey menggunakan sedikit tenaga untuk mencekik Lukas lebih keras dari sebelumnya. Wajah Lukas, yang telah kehilangan semua warnanya, langsung memerah. Ada pembuluh darah merah yang terbentuk di matanya, yang tampak seolah-olah akan keluar dari rongganya. Maci dan yang lainnya ketakutan setengah mati melihat pemandangan itu. Mereka ingin menembak Harvey, tetapi mereka takut Lukas akan terjebak dalam baku tembak. Brennan bergegas menuju tempat kejadian begitu dia menerima pesan itu. Dia juga memegang senjata api saat dia bergegas melindungi Kait. Jatuhkan senjatamu. Perintah Harvey. Kita semua mungkin akan berakhir buruk jika aku tidak sengaja mencekik pangeranmu sampai mati. Kata-kata Harvey tenang, tetapi pembunuhannya terlihat jelas. Maci dan yang lainnya memegang senjata api, tetapi mereka takut akan menyakiti pangeran mereka dan tidak mengambil langkah apapun. Lukas akhirnya sadar kembali setelah tercengang untuk waktu yang lama. Senyum dingin muncul di bibirnya saat dia berkata, "Kau Harvey York. Bagaimana menurutmu? Kamu punya nyali, bocah. Kau tidak hanya mempermalukanku, kau bahkan tidak menghormati keluarga Jin di depan umum. Apakah kau tidak takut mati?" Lukas memelototi Harvey, matanya menunjukkan rasa jijik. "Bunuh aku sekarang jika kau bisa. Jika tidak, aku akan mengakhiri seluruh keluargamu." Harvey menggelengkan kepalanya, lalu dengan ringan meremas tangan kiri Lukas. Wajahnya dingin. Terdengar suara retakan keras, dan tangan Lukas benar-benar hancur. Rasa sakit yang luar biasa melanda Lukas, begitu menyiksa hingga dia hampir pingsan karenanya. Dia masih cukup berkarakter. Dia tidak berteriak, dan malah tersenyum celaka. "Harvey York, apakah kau tahu apa akibatnya jika memperlakukanku seperti ini?" Tamparan. Harvey mengayunkan backhand-nya ke wajah Lukas. "Katakan padaku, apa sebenarnya konsekuensinya?" Tamparan. "Kau ingin membunuh seluruh keluargaku. Apakah kau layak?" Tamparan. "Di mataku, ku hanyalah seorang pangeran yang diberi label palsu. Apakah kau tahu siapa aku? Kau berani mengancamku bahkan sebelum kau mendapatkan identitasku. Pergi tanyakan pada ayahmu dan lihat apakah dia berani menyentuhku." Harvey mengayunkan telapak tangannya ke wajah Lukas sekitar belasan kali. Segera setelah itu, wajah Lukas membengkak seperti babi. Setelah menghabiskan waktu yang cukup lama memukuli Lukas, Harvey berseru dengan dingin. "Jika kau tidak ingin mati, suruh yang lain untuk mundur. Mati." Maci dan yang lainnya merasa kesal saat melihatnya. Mereka memiliki keyakinan bahwa mereka dapat mengakhiri hidup Harvey dalam sekejap, tetapi mereka hanya dapat menyaksikan dia menyiksa tuan mereka. "Bajingan! Kau pikir kau siapa? Kau berani mengancamku?" Lukas mendidih karena marah, tapi dia tidak berani melakukan apapun dengan gegabah. Dia takut Harvey akan membunuhnya. "Siapa kau, bocah? Seorang pangeran, atau tuan muda? Apakah kau pikir kau bisa keluar dari sini tanpa cedera setelah memperlakukan pangeran seperti itu?" Ekspresi Maci telah kehilangan semua warna. Niat membunuh merembes keluar dari dirinya. "Kami memiliki sekitar 30 senjata yang diarahkan tepat ke arahmu. Berapa banyak dari kami yang bisa kau hindari? Kau bahkan menyeret jangkar bersamamu. Apakah kau pikir kau bisa membawa Kait keluar dari sini hidup-hidup? Biarkan aku memberitahumu sekarang, sudah terlambat bagimu untuk berlutut meminta maaf." Bab 1908. Tamparan.
Harvey menamparkan wajah Lukas lagi dan meludah. Cobalah menyalak sekali lagi. Setiap kali kau mengatakan omong kosong, aku akan memukul tuanmu. Kita bisa melihat apakah gonggonganmu lebih baik daripada tamparanku jika kau mau. Maci menggertakkan giginya karena marah. Dia sangat ingin menguliti Harvey hidup-hidup, tetapi dia tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Dia tahu bahwa pria di depannya adalah pria yang kejam. Jika dia berusaha sekuat tenaga, hanya Tuhan yang tahu hal-hal yang bisa terjadi. Kait, kalian berdua pergi. Tunggu aku di villa. Harvey melirik Kait dan Brennan. Kait gemetar dan menjawab pelan. Tidak, Harvey. Apa yang akan terjadi padamu jika aku pergi? Harvey tersenyum. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Lagi pula, aku tidak akan bisa berbuat banyak denganmu di sini. Kita mungkin tidak bisa pergi jika itu terjadi. Sebelum Kait bisa mengatakan apa-apa, Harvey menatap Brennan. Brennan mengerti dan kemudian mulai menyeret Kait dengan paksa. Beberapa pria berjas menghalangi jalan mereka, tidak berniat membiarkan Kait pergi. Tamparan. Biarkan Kait pergi. Apakah kau mendengarku? Harvey menamparkan Lukas lagi, wajahnya tanpa emosi apapun. Lukas menunjukkan ekspresi celaka. Dia menghela nafas sebelum dia memberi perintah. Beri jalan. Secara alami, Lukas harus menyerah pada dominasi Harvey. Maci menggertakkan giginya dan perlahan menjauh. Saat dia mundur, dia dengan cepat mengirim pria berjas untuk melihat. Fuwosh. Sementara Brennan masih melindungi Kait, dua pria berjas menerkam mereka. Bang! Harvey meraih kepala Lukas dan membantingnya ke pilar lagi. Kali ini, dia menggunakan lebih banyak kekuatan daripada sebelumnya, hampir membuat kepala Lukas terbuka. Kedua pria itu berhenti dengan sendirinya. Mereka tidak berani bergerak dengan tergesa-gesa, mereka tidak ingin mempertaruhkan nyawa Lukas. Harvey bahkan tidak repot-repot mengatakan apapun. Dia mengirimi Maci tatapan lucu saat dia mencekik Lukas lebih keras. Dia ingin tahu keputusan yang akan diambil wanita ini. Melihat cengkeraman tangan Harvey semakin erat, dengan wajah Lukas yang semakin membiru, ekspresi Maci berubah panik. Dia berteriak. Lepaskan mereka berdua. Bahkan jika dia mengendalikan hidup dan mati Lukas, apa yang bisa dia lakukan? Bahkan jika Harvey memiliki sayap, dia tidak dapat menghindari kesulitan ini. Harvey tidak bertahap. Dia berkata dengan tenang. Tentu saja, aku akan membiarkan dia pergi. Tapi sekarang bukan waktunya. Setidaknya, sampai aku yakin akan keselamatan Kait. Heh. Melawan sikap Harvey yang tenang dan damai, Lukas berteriak. Kau sudah mendapatkan jackpot, jadi apa lagi yang kau inginkan? Jika kau membuatku kesal, aku tidak keberatan mati bersamamu. Bab 1909. Apakah kau ingin mati bersama? Harvey York mengulurkan tangannya dan menepuk wajah Lukas Jin dengan intrik. Di matamu, kau seperti porselen, bagus dan berharga, dan seseorang sepertiku seperti tempayan, tidak murni dan rendah. Kenapa kau ingin mati bersamaku? Apakah kau sudah gila? Lukas mengerutkan kening dan berkata. Lalu, apa yang harus dilakukan? Apa yang kau mau? Kau bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk menyesalinya jika kau membuatku marah. Lenny Thompson berdiri dan berteriak dari jarak yang tidak terlalu jauh. Harvey, ada beberapa orang yang tidak boleh kau sakiti. Jangan pernah membandingkan Pangeran Jin dengan orang-orang seperti Brian Holt. Jika kau menyakiti pangeran, kau bahkan tidak bisa membayar dengan nyawamu. Tamparan. Harvey menamparnya lagi. Dia menggunakan kekuatan yang cukup dan langsung merontokkan salah satu gigi Lukas kali ini. Aku sudah menyebutkannya sebelumnya. Jika mereka mengatakan omong kosong lagi, aku akan menamparmu, dan sekarang masih tersisa 5 tamparan. Harvey menyipitkan mata dan mulai menamparnya dengan langkahnya sendiri. Tampar, 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 tampar. Setelah 5 tamparan itu, Lukas hampir memuntahkan semua giginya. Adegan ini membuat Maci Howard dan yang lainnya benar-benar ketakutan.
Mereka masih memiliki banyak ancaman untuk dikatakan namun, sejujurnya mereka bahkan tidak berani mengintip saat ini. Lihat, bukankah seluruh tempat sunyi sekarang? Harvey mengangkat wajah Lukas yang memar dan bengkak. Dia terkekeh. Sekarang setelah ocehan bawahanmu hilang, bisakah kita benar-benar mengobrol? Lukas menyemburkan seteguk darah. Ekspresinya berubah, dan dia mendapatkan kembali ketenangannya setelah beberapa saat. Harvey, terlepas dari konflik antara kau dan aku, ada satu hal yang harus aku akui, yaitu kau sangat terampil dan berani. Setidaknya, kau adalah lawan paling tangguh yang aku temui setelah bertahun-tahun. Kau seharusnya merasa terhormat. Meskipun semua ini karena kecerobohanmu, tidak dapat disangkal bahwa kau memang kuat. Juga, aku mendengar bahwa kau dengan cepat menyelesaikan dan secara efisien membantu Kate Walker mengamankan posisinya di Walker Corporation. Permainan keterampilan dan pikiran seperti itu sulit didapat. Bahkan jika itu di Mordu, tempat dengan banyak talenta, jarang menemukan orang sepertimu. Harvey tersenyum dan berkata, "Terima kasih atas pujianmu, Pangeran Jin. Tapi pujianmu yang tiba-tiba membuatku merasa sedikit menyeramkan. Jangan bilang bahwa kau mencoba untuk memenangkanku sekarang." Ya, kau brilian. Lukas benar-benar mendapatkan kembali ketenangannya. Orang sepertimu pasti memenuhi syarat untuk memasuki lingkaran atas Mordu. Tentu saja, kau akan membutuhkan platform yang bagus dan kekuatan yang cukup. Jika tidak, jika kau hanya pandai bertarung, kau hanya akan menjadi preman selama sisa hidupmu. Meskipun Kate berasal dari keluarga kaya, keluarga Walker bukanlah masalah besar di Mordu. Tidak peduli bagaimana dia berjuang, tidak peduli seberapa mampu dia, pekerjaannya sebagai anak perempuan adalah menikah. Kekayaan keluarga Walker tidak ada hubungannya dengan dia. Selain itu, membiarkan dia menikah denganku pada awalnya adalah bagian dari kerjasamaku dengan Justin Walker. Karena hanya dengan cara ini aku bisa sekuat tenaga mendukungnya untuk naik pangkat di cabang Longman. Jadi Harvey, jangan bodoh. Menyinggung keluarga Walker, keluarga Jin, dan Longman untuk seorang wanita. Apakah menurutmu itu sepadan? Hanya demi seorang wanita, akan sulit bagimu untuk bertahan hidup di Mordu atau bahkan seluruh negara besar di masa depan. Apakah kau pikir itu layak? Dia berdiri tegak setelah Lukas mengingatkannya dan perlahan menjawab. Kau adalah orang yang cerdas. Kau harus mengerti bahwa wanita datang dan pergi. Jika kau memiliki status dan kekuasaan di masa depan, kau akan memiliki banyak wanita. Bab 1910. Harvey York tersenyum. Nah, kalau begitu, apakah kau akan merekrutku, Pangeran Jin? Kenapa kau tidak memberitahuku? Bagaimana caramu merekrutku? Apa yang ingin kau tawarkan padaku? Lukas Jin tertawa dan berkata, "Kau sangat lugas. Aku sangat mengagumi seseorang sepertimu. Meskipun kau telah memukul begitu banyak saudara laki-lakiku hari ini dan bahkan mempermalukanku. Tapi, aku masih memikirkanmu. Selama kau berlutut dan menyerah padaku sekarang dan menjadi bawahanku mulai sekarang, aku dapat menjamin status yang dimiliki Denzel Washington saat dia bersamaku. Kau akan menjadi bawahan nomor satuku selama kau berlutut. Dan kepemilikan Paramount juga akan jatuh ke tanganmu. Bagaimana dengan kondisi ini?" Harvey tersenyum dan menjawab dengan acuh tak acuh. "Kondisinya bagus. Terlebih lagi, aku mengagumi penerimaanmu membuat kondisi seperti itu saat menghadapi lawan. Sayangnya, aku tidak bisa menjanjikanmu." Lukas mengerutkan kening dan bertanya, "Kenapa?" Harvey mengulurkan tangannya, menepuk wajah Lukas dengan ringan, dan menjelaskan dengan acuh tak acuh. "Kenapa, kau bertanya? Ketika kau bertindak melawanku, bukankah kau pergi dan menyelidiki identitasku yang sebenarnya, Pangeran Jin? Karena kau belum menemukan identitas asliku, kenapa kau tidak membiarkanku memberitahumu secara pribadi?" Bagaimana? Ekspresi Lukas tiba-tiba berubah. Dia menatap Harvey dengan hati-hati dan kemudian perlahan berkata setelah beberapa saat. "Siapa kau?" Harvey menyipitkan mata dan berkata dengan acuh tak acuh. "Aku Harvey. Tidak ada keraguan tentang ini.
Tapi aku masih memiliki identitas lain. Misalnya, aku adalah menantu keluarga Zimmer yang menumpang. Misalnya, aku adalah CEO Sky Corporation. Contoh lainnya, aku juga dipanggil Prince York di Bakwood. Ledakan. Suasana seluruh aula langsung berubah begitu Harvey mengucapkan kata-kata itu. Ekspresi Lukas pun berubah drastis, dari angkuh dan acuh tak acuh dari awal menjadi horor total. Ekspresi Maci Howard, Lenny Thompson, dan lainnya juga berubah. Senjata api di tangan mereka diangkat sekali lagi, mengarah ke arah Harvey berada. Seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh besar sekarang. Mereka tidak pernah menganggap Harvey memiliki identitas seperti itu. Prince York dari Southlight. Mereka yang dipanggil sebagai pangeran tidak satu pun dari mereka adalah karakter sederhana. Kulit Lukas berubah beberapa kali. Kemudian, dia mendapatkan kembali sedikit ketenangan. Itu kau selama ini. Kaulah yang mengalahkan Matthew Flynn dan Quinton York di Bakwood. Juga karena kau, Mei Li bisa menjadi perwakilan baru dari Star Chaebol. Belum lagi, aku juga kehilangan ratusan juta di Bakwood karena kau. Harvey tersenyum dan berkata, sepertinya kau memiliki ingatan yang sangat baik. Kau masih ingat bahwa kau juga berpartisipasi dalam permainan di Bakwood hari itu. Lukas mengerutkan kening dan mencoba bernalar. Prince, jika ini tentang kejadian hari itu, aku bisa memberimu penjelasan. Kita berdua orang terhormat. Mengapa repot-repot membuat hal-hal menjadi rumit? Lukas akhirnya menyadari bahwa identitas Harvey setara dengannya, bahkan mungkin lebih tinggi darinya. Tidak ada gunanya memberi keuntungan dan menyanjung mereka saat menghadapi orang seperti itu. Namun, mereka juga memiliki aturan di lingkaran mereka, yaitu, mereka tidak peduli dengan kehidupan orang-orang berpangkat lebih rendah. Bagi mereka, orang-orang berpangkat lebih tinggi, mereka tidak akan mudah mendapat masalah. Oleh karena itu, Lukas bisa menghela nafas lega saat ini. Harvey berkata dengan acuh tak acuh. Lukas, bukankah kau bertanya pada dirimu sendiri terlebih dahulu sebelum mengatakan semua ini? Misalnya, apakah kau pantas mati?